Semenjak kemunculannya, sosial media ini kan kasih akses murah untuk brand untuk bisa bangun exposure. Dulu tuh mahal banget kalau kita mau bangun exposure ya, harus beli lewat ads placement gitu. Nah sekarang cukup dengan bikin konten menarik lalu berharap algoritma sosial media nih yang nanti akan bekerja buat kita untuk nyebarinnya. Nah kabar buruknya ada perilaku kita, para marketer nih terutama, yang membuat sosial media dan konten marketing semakin cepat ke titik kiamatnya, kiamat konten marketing. Apakah itu? Halo, saya Ignatius Juntung, selamat datang di Marketing. Ketika saya bilang sosial media dan konten marketing makin dekat dengan kiamatnya, ya mungkin ini cuma dramatisasi saja ya. Tapi secara logik, dramatisasi ini juga bukannya nggak berdasar. Masih amat sangat logik dan saya percaya ini amat sangat bisa jadi kenyataan. Nah, pola ini udah sama juga, udah berulang sebenarnya. Kan sebenarnya ya, banyak penulis, banyak pemerhati yang bilang bahwa hidup ini sebenarnya tinggal berulang aja. Dan ini juga pola yang berulang. Kita lihat dulu ada channel namanya direct mail. Saya sempat ngalamin awal-awal saya kerja itu ada channel namanya direct mail. Jadi bentuknya surat fisik dikirim via pos, isinya ya media promosi gitu ya. Promosi tentang barang, tentang produk, tentang apapun gitu ya. Dan dulu pernah jaya-jayanya gitu ya. Tapi kini hilang sama sekali. Lalu orang pindah ke SMS. Ada yang namanya SMS Blast. Pesannya sama, yaitu pesan promosi, channelnya aja yang beda. Tapi balik lagi, sekarang kalau kita lihat efektivitasnya udah turun super drastis. Kalau kita cek sekarang smartphone kita masing-masing di SMS biasanya ada notifikasi yang belum kita buka. Dan itu kebanyakan dari brand gitu. Dan bahkan bukan cuma itu, semua yang terakhir-terakhir itu udah nggak dibuka lah ya. Mungkin udah berapa tahun terakhir kita nggak pernah buka. Sehingga nggak dikonsider lagi. Nah, pola yang sama ini juga berulang di email. Email blast dulu luar biasa, sekarang udah mulai turun gitu ya. Dan sekarang pun WhatsApp blast yang masih works lah saya bilang ya. Tapi juga udah mulai sunsetting. Perlahan tapi pasti kita kehilangan trust terhadap WhatsApp karena itu tadi kok makin membanjir. Open rate-nya turun apalagi kalau ngarepin transaksi. Nah, sosial media dengan isinya yaitu konten marketing ini juga sedang menapaki journey yang sama. Begitu juga dengan KOL dan influencer. Bukan berarti udah nggak works ya, tapi saya ngalamin masa-masa di mana KOL sama influencer itu talk chair banget zaman 2015 sampai 2019 gitu ya. Itu apapun yang mereka dorong laku langsung. Saya nggak bilang juga mereka udah obsolete, enggak. Masih dipakai, masih punya dampak ketika dilakukan dengan benar tentunya. Tapi kini nggak kayak dulu lagi asal pilih dan berhasil. Sekarang nggak bisa asal pilih gitu ya. Nah, apapun channelnya termasuk sosial media dan konten, awalnya kan tentang exposure. Kita perlu ngerti itu, dapat sebanyak-banyaknya exposure. Kenapa harus banyak? Karena secara matematis makin banyak exposure, makin besar kemungkinan hasil akhirnya akan meningkat. Nah, kita bisa pakai konsep marketing funnel. Kalau dari 10 exposure menghasilkan 1 sales, artinya kalau mau dapat 10 sales, maka exposure-nya harus dikali 10, jadinya 10 kali 10, yaitu 100. Tapi lalu ada paham baru yang disebut attention economy. Paham ini mencoba mengoptimisasi konversi, sekaligus memperbesar exposure. Intinya ini bukan cuma sekedar exposure yang gedein, tapi soal rebutan attention. Maka terjadilah perlombaan viral. Sekarang 9 dari 10 marketing brief selalu mengandung kata atau ekspektasi harus viral ya sebagai outputnya. Dan akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk viral. Ide awalnya bagus, sesuatu yang viral artinya relevan dan mendapat perhatian. Karena nggak ada yang memviralkan sesuatu yang nggak diperhatikan atau nggak relevan. Tapi lalu kemudian jadi brutal, viral dianggap sebagai output yang berdiri sendiri seolah-olah ini end goal-nya dari marketing. Karena selalu ada orang yang tahu ujungnya aja tanpa tahu alasannya kenapa sih kita harus viral. Yang penting viral. Kenapa viral? Ya simply kalau viral diomongin banyak orang. Tapi bahwa tujuan utama yang harus viral adalah pesannya, ini jadi ketinggalan. Jadi kita cuma fokus sama viralnya, tapi kita lupa yang harus viral itu bukan kontennya, tapi pesannya yang paling utama itu. Jadi banyak yang berhasil viral tapi nggak deliver big goal-nya. Yaitu pesan brandnya jadi nggak kebawa. Makanya mulai viral tapi nggak berdampak untuk bisnis. Nah lanjut lagi, ketika persaingan viral makin intens, makin banyak konten dibikin untuk viral. Jadi pakai rumus matematis, dari 10 exposure jadi 1 sales, maka untuk bikin salesnya jadi 2, exposure-nya dikali 2. Atau konversinya diperbaiki, kan begitu. Sehingga dari 10 exposure bisa jadi
salesnya jadi 2 gitu kan. Atau exposure-nya naik tapi nggak perlu sampai 20 untuk dapetin 2 sales. Jadi 2 jalan tersebut adalah masalah quantity dan quality. Quantity-nya digedein supaya akhirnya juga berakhirnya besar, atau quantity-nya sama, atau digedeinnya nggak sebesar itu, tapi quality-nya juga ikut digas sehingga ujungnya naiknya tetap kerasa. Nah sayangnya ketika ngomong rumusnya quantity dan quality, quality itu relatif lebih susah dikejar. Untuk naikin quality butuh waktu yang lebih lama untuk bisa memproduksi hal yang lebih bagus gitu ya. Kalau quantity ini walaupun juga butuh waktu yang sama, tapi quantity masih bisa dibeli. Caranya gimana? Ya hire aja lebih banyak orang gitu kan. Karena lebih banyak orang akan menjamin kuantitasnya naik, produktivitasnya naik, tapi nggak menjamin kualitasnya naik. Apalagi sekarang orang pakai AI, makin lagi gila-gilaan. Karena nggak semua orang bisa mendeliver sesuatu yang baik. Akhirnya ketika orangnya nambah, belum tentu kualitasnya terjaga konsisten. Kita nggak usah ngomongin kualitasnya naik deh. Konsisten aja belum tentu. Gitu. Apalagi itu tadi, ketika makin banyak orang, mulai makin banyak yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat, akhirnya jadi ikutan. Akhirnya kualitasnya malah jadi turun. Nah, lalu kenapa sih hal kayak gini bisa bikin kiamat konten? Kok ini clickbait aja kali ya? Karena orang marketer sekarang ini kan lebih banyak fokus ke kuantitas. Karena hal tersebut lebih bisa dikontrol ketimbang kualitas. Dan kita bisa tambah berapapun banyaknya konten yang kita mau, teknologi juga akan nambah berapapun banyaknya channel yang dibutuhkan, apapun channel itu. Permasalahannya, tidak ada yang bisa menambah kemampuan manusia untuk nambah attention. Attention manusia dari dulu segitu-segitu aja. Jadi kontennya mau diekspos bisa ditambah sebanyak-banyaknya, channelnya bisa ditambah sebanyak-banyaknya, tapi ketika attentionnya segitu-segitu aja, maka konsumen fatigue atau kelelahan itu akan terjadi gitu. Penjelasan secara behavioral science-nya gini, otak kita kan diprogram untuk menjaga keselamatan kita ya, survival. Nggak harus soal hidup mati, tapi juga soal seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Nah, cara untuk jaganya dengan predik gitu, predik apa yang akan terjadi gitu ya ke depannya, berdasarkan informasi yang berulang. Misalnya, kalau saya makan nasi uduk pagi-pagi, lalu mules, besoknya saya coba lagi, mules lagi, berkali-kali begitu. Walaupun ada sesekali yang mungkin nggak mules gitu ya, maka kita akan mulai put meaning bahwa oh nasi uduk itu bikin mules dan kita akan menghindari itu. Otak menjaga kita dari mules yaitu pain dengan mencegah apa yang bisa bikin pain itu tadi yaitu nasi uduk melalui prediksi berdasarkan history tadi. Kalau makan nasi uduk kok mules. Nah begitu juga dengan konten. Ketika kita semua membanjiri sosial media dengan konten yang begitu banyak, yang notabene makin banyak yang kita bikin, makin kita nggak bisa jaga kualitasnya. Artinya kontennya makin banyak, kualitasnya makin turun, maka otak konsumen akan mulai mengartikan sosmed ini jadi sesuatu yang nggak menarik lagi. Maka mereka akan menghindar karena setiap mereka scroll kok nggak enak, kok nggak oke, kok nggak ini, nggak deh, jadi nggak menarik dan akhirnya ditinggalin. Karena balik lagi, setiap attention butuh energi. Jadi mereka memilih hemat energi dengan nggak pay attention to sesuatu yang berulang kali nggak menarik gitu. Nah, ketika saya ngomong soal ini di sebuah meetupnya Consumer Lab ya, komunitas saya beberapa waktu lalu, muncul argumen, segini nggak abusive kok gitu. Kalau cuma more marketing, waktu itu topiknya adalah more marketing, less sticky. Jadi makin banyak marketing, makin nggak sticky. Tapi konteksnya begini, bagi teman-teman yang bertanggung jawab untuk mengoptimasi jualan di TikTok dan Shopee, somehow punya kepercayaan bersama. Nggak tahu bener ini yang diminta kedua platform itu apa enggak. Tapi kalau mau banyak exposure atau sales, maka harus banyakin konten. Dan banyakin di sini, saya nggak berbicara bikin 3 konten per minggu. Not even 7 konten per minggu. Tapi ada yang bahkan saya udah ketemu beberapa brand yang bahkan bikin konten 20 konten per hari. Alias 6.000 konten per bulan. Itu hanya untuk satu brand. Dan yang melakukan ini bukan cuma 1-2 brand, tapi banyaknya luar biasa. Kebayang kalau satu brand aja bikin 6.000 konten per bulan, ada berapa banyak brand gitu ya, apalagi sekarang orang gampang banget bikin startup, bikin produk dan sebagainya. Maka sosial media kita udah dipenuhi sama konten yang ya kualitasnya begitu. Dan sialnya lagi, regardless kita ikutan ini apa enggak, mungkin kita mikir ya, kalau bikin 6.000 ngapain ya, cost-nya tinggi karena harus hire orang banyak dan sebagainya. Tapi bahkan ketika kita memilih udahlah nggak usah lah gitu ya, masalahnya kita tetap harus nanggung akibatnya, yaitu si channel sosial media ini yang jadi rumahnya konten ini akan jadi rusak bersama, akan ditinggalin rame-rame sama orang, dan kita yang nggak ikut merusak si sosial media itu pun akan kena dampaknya, kita jadi nggak bisa manfaatin sosial media itu tadi, padahal bukan kita yang merusak.
So apa yang kita bisa lakukan? Saya jawab pakai cerita ya. Jadi semua channel yang mulai ditinggalkan, direct mail, SMS, email blast, dan soon mungkin WhatsApp blast ya. Kenapa ditinggalkan? Karena spam. Nah, orang salah mengartikan apa itu spam. Orang berpikir spam adalah membanjiri audiens dengan jumlah pesan yang sebegitu banyak. Yang jadi highlight selalu jumlahnya, kuantitinya. Pertanyaannya, sekarang kita cek lagi deh. Nanya ke diri sendiri, berapa banyak sih kita dapat WhatsApp message dari pasangan kita, dari pacar kita, dari istri, dari suami, atau dari keluarga, dari anak, dari orang tua. Setiap harinya berapa banyak? Minimal puluhan. Nggak cuma 1-2 gitu ya. Kalau cuma 1-2 ya mungkin ya dicek ya, nih jangan-jangan pasangan kita udah nggak punya nomor kita gitu. Tapi harusnya banyak ya, cukup banyak. Nah, lalu apakah kita merasa pasangan kita melakukan spamming ketika dia ngechat terus sejam sekali, dia ngechat lagi apa, udah makan belum, makan apa, enak nggak, nanti sore mau ini apa, dan lain sebagainya gitu ya. Ketika chat seperti itu ditanyakan, kita anggap itu sebagai spam apa enggak? Kan enggak. Kenapa? Kuncinya jawabannya adalah relevansi. Gitu. Jadi apa sih relevansi itu? Ini adalah seberapapun banyaknya message dan konten yang kita sebar, nggak akan masalah ketika relevan. Justru sebaliknya, konten relevan ini yang justru jadi hook kita, hook untuk brand kita untuk bisa dapat attention tadi. Karena otak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang berulang dan menarik. Kalau tadi yang contoh nasi uduk, karena dia pain, berulang, maka dia hindari. Kalau ada sesuatu yang menarik, yang enak, kita makan sesuatu enak, besoknya makan itu lagi enak, maka kita akan nyari. Ini juga sama. Gitu. Jadi ketika kontennya relevan, maka semakin banyak kita dorong, orang makin ketagihan bisa-bisa gitu ya. Walaupun nanti ada titik batasnya untuk pelan-pelan dia diminishing. Gitu. Jadi kita harus ngertinya dengan bantuan algoritma sosial media, konten-konten seperti ini akan didorong terus-menerus ke audiens yang relevan. Tapi jangan salah juga definisi relevansi. Di satu sisi orang buka sosmed itu bukan untuk lihat iklan. Coba kita buka Instagram, buka TikTok bukan untuk lihat iklan. Maka dari itu kita harus mikirin apa yang menarik atau relevan untuk mereka. Tapi sebaliknya juga kita ini brand, tugasnya jualan. Bukan content creator atau bukan account podcast hiburan. Maka kalau nggak relevan, untuk brand juga salah. Jadi tugas kita bukan untuk mengentertain audience. Tugas kita jualan, dan salah satu caranya adalah dengan jualan dengan cara yang entertaining buat mereka. Maka dari itu, kita harus mikirin apa sih yang menarik atau relevan untuk mereka. Tapi sebaliknya, kita ini brand, tugasnya jualan, bukan content creator atau podcast hiburan. Maka kalau nggak relevan ya itu tadi, kita juga harus hati-hati. Gitu. Jadi penting banget. Nah, selanjutnya adalah manajemen exposure. Ini menarik banget. Ingat teori bahwa otak kita belajar dari repetisi. Ketika setiap ada A lalu ada B, maka otak akan melihat A sebagai pembukanya B, gitu ya. Misalnya tadi, ketika makan nasi uduk, maka mules, maka nasi uduk ini sebagai pembukanya atau pentriggernya mules, gitu ya. Jadi A ini adalah cues-nya, B itu adalah konsekuensinya. Nasi uduk cues-nya, mules adalah konsekuensinya. Begitu juga dengan hal-hal positif menyenangkan. Aroma sate adalah cues-nya, kenikmatan makan sate adalah konsekuensinya. Jadi aroma sate bikin otak kita bayangin nikmatnya makan sate, ngebayangin tuh, wah enak nih ntar gini-gini ya. Jadi pengen, padahal baru cium asapnya aja gitu ya. Nah, cues yang berkonsekuensi pleasure akan memicu dopamin, hormone of wanting more atau hormone of expectation. Makanya tadi begitu kita cium bau sate, bikin sate yuk, beli sate yuk gitu ya. Tapi sayangnya manusia juga beradaptasi, apapun yang enak, kalau berulang terlalu sering, pada akhirnya nggak enak juga. Kalau kita suka makan sate, coba deh makan sate tiap hari. Hari keberapa kita mulai enak sama sate. Brand konten juga begitu. Kalau terlalu sering orang nggak gitu, kalau terlalu sering kita makan ini, orang mulai nggak gitu memvalue ini lagi. Makanya exposure juga harus di-manage. Dulu saya pernah kerja ya, bareng sama manajemen artis Korea yang terkenal, yang kalau saya sebut namanya pasti pada tahu ya. Kita pakai salah satu artisnya sebagai brand ambassador, brand yang waktu itu saya manage. Nah, mereka paham banget soal manajemen exposure. Walaupun udah dikontrak, mereka tetap atur frekuensi dan periode di mana kita boleh post semua materi yang ada artisnya itu. Tapi ada periode-periode yang mereka bilangnya blackout deh. Ini blackout nih, ini nggak boleh. Periode ini 1 bulan ini jangan posting apa-apa ya. Biasanya periode itu adalah ketika mereka mau launch single baru, album baru, merchandise baru. Kenapa begitu? Karena mereka perlu membangun kekangenan itu tadi. Sehingga dopaminnya mulai sensitif lagi. Kalau terus-terusan, dopaminnya nggak sensitif, akhirnya kita nggak pengen lagi. Makanya selalu digas dulu sampai orang mulai nggak sensitif lagi dopaminnya,
terus orang nggak kangen lagi, nah di stop dulu, menghilang dulu. Supaya apa? Supaya dopaminnya sensitif lagi dan men-trigger dorongan yang besar untuk beli. Jadi konten pun juga bukan cuma sekedar adu banyak, tapi harus diatur juga napasnya supaya dampaknya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ngejaga supaya kita nggak membusukkan sosial media, karena ini sebenarnya tools yang amat sangat baik buat kita. Tapi kalau kita abuse, ya akhirnya kita juga yang akan ngerasa dampaknya gitu. Seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Dan seperti biasa juga ada pertanyaan, komentar, saran, kritik, dan lain sebagainya. Silakan tulis di komen. Nanti kita respon dengan baik. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.